Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tidak ada TPA, warga buang sampah ke sungai selama bertahun-tahun. Digagalkan warga, mobil pencuri kerbau dibakar. Rusak puluhan tahun jalan antar desa tidak pernah diperbaiki. Sejumlah warga di Kelurahan Nyapa, lingkungan Cilebu, Kota Serang, menuntut ganti rugi pembebasan lahan karena lahan mereka terkena proyek pembangunan jalan sepanjang 2,4 km yang dibangun oleh Dinas PUPR Provinsi Banten. Proyek pembangunan jalan tersebut sempat menyebabkan perselisihan di masyarakat karena sempat terjadi peristiwa penutupan jalan sehingga menghambat pembangunan. Ruas jalan yang akan dibangun di Jalan Nyapa Cilebu memiliki lebar 6 meter, namun terdapat warga yang menuntut ganti rugi karena tanahnya terkena pelebaran jalan tersebut. Menurut salah satu warga, mereka hanya ingin ada penyelesaian tanahnya yang terkena dampak proyek. Kemarin itu seperti apa? Nah, itu adanya oknum provokasi di mana salah satu warga gitu kan, sederhananya seperti ini. Salah satu warga menjadi pemasok misalkan batu atau mungkin materialnya gitu kan, sehingga mereka tersendat gitu kan. Itu sih. Jadi bentukan provokasi adanya gesekan itu gitu. Pada intinya bukan pro kontra. Semua pro terhadap pembangunan jalan ini. Kami pun pro terhadap pembangunan jalan ini. Hanya saja terjadinya pelebaran jalan, belum ada ganti kerugian. Jadi warga hanya menanyakan hak terkait lebarnya jalan tersebut. Menurut Kadis PUPR Provinsi Banten, tidak ada penganggaran pembebasan lahan pada tahun ini. Deviasi 7%, tapi secara teknis kami masih optimis ini bisa diselesaikan. Tadi kami mengundang masyarakat karena memang ada dinamika ya, ada permasalahan di lapangan kaitan dengan klaim kepemilikan lahan di jalan. Tapi alhamdulillah tadi sudah disepakati bahwa sementara lebar jalan 3 meter itu bisa digunakan sebagai jalan umum. Sementara warga lain mengatakan mendukung pembangunan jalan tersebut karena jalan tersebut sudah lama rusak. Mobil sayanya bagus-bagus di rumahnya. Kalau mobil sayanya jelek, nggak punya mobil mobilnya bagus. Sama keluarga saya punya mobil. Ini akses jalan bagus, harus bagus. Top pemerintah Kota Serang dan Kabupaten. Terima kasih buat PUPR, buat Polres Kota. Jadi terkendala Bu kemarin ya? Jadi kemarin sempat terkendala Bu? Sempat terkenal saya. Terkendala hanya sekelompok orang saja. Sementara itu proses pembangunan jalan sudah mencapai 27% dengan total anggaran 18,2 miliar. Ariel Maranus dan Fazri Munawir melaporkan dari Kota Serang. KPU Kabupaten Lebak telah menyelesaikan proses pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih Pilkada 2024. Sebanyak 3.862 petugas pemuktahiran data pemilih Pantarlih sebelumnya diterjunkan ke rumah warga sejak tanggal 24 Juni lalu. Petugas Pantarlih ini telah melakukan coklit sebanyak 1.048.038 pemilih yang ada dalam daftar penduduk potensial pemilihan atau
DP 4 Pilkada 2024 yang tersebar di 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak. Pihak KPU Lebak bersyukur proses coklit selesai lebih awal dari jadwal. Proses coklit sudah selesai 100%, bahkan secara manual maupun melalui aplikasi e-coklit. Walaupun selama proses coklit berlangsung, ada sejumlah kendala yang dialami. Di antaranya lokasi geografis Lebak yang sulit dilalui penduduk yang bekerja, tidak ada di rumah hingga tidak bertemu dengan Pantarlih dan terpaksa proses coklit dilakukan pada malam hari. Namun semuanya dapat berjalan dengan lancar. 21 semalam itu kita sudah 100%. Nah, kemungkinan nanti setelah itu kita akan melakukan proses pleno DPS. Untuk data-data yang memang data pemilih baru, kita masih dalam proses penginputan. 28 kecamatan? Ya, dari 28 kecamatan dengan DPT 1.048.038 dengan penambahan yang masih dalam proses itu kita sudah 100%, alhamdulillah. Meski proses coklit telah selesai, masih ada waktu beberapa hari atau hingga 24 Juli mendatang untuk melakukan pencermatan kembali hasil sisa Pantarlih. Tujuannya guna memastikan data yang telah dicoklit dan disampaikan benar-benar sudah sesuai. Selanjutnya, KPU Lebak akan melakukan pleno secara berjenjang, mulai dari tingkat PPS, PPK, dan KPU Kabupaten untuk mendapatkan daftar pemilih tetap atau DPT Pilkada 2024. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Truk bermuatan besi terguling di Jalan Raya Serang, Jakarta, tepatnya di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Jumat lalu. Sang sopir tidak melihat jika lahan yang akan digunakan parkir truk tersebut amblas. Akibatnya truk terguling. Sang sopir, Rijal, tidak mengalami luka yang serius. Ia rencananya hendak mengantarkan truk bermuatan besi koil tersebut ke Palembang. Truk dapat dievakuasi menggunakan alat berat. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung mengatur lalu lintas yang padat karena saat terguling bertepatan dengan pulang para buruh pabrik. Lagi parkir, Pak. Lagi parkir? Ya. Itu ada orang lewat nggak? Nggak ada, Pak. Alhamdulillah. Muatan apa, Pak? Muatannya koil. Koil? Ya. Sejenis apa tuh? Itu baja. Baja ya? Ya, Pak. Rencana mau dikirim kemana, Pak? Ke Palembang, Pak. Palembang? Ya. Oh, tadi lagi parkir dulu ya? Iya. Terus amblas ya? Amblas. Beruntung sopir bisa melompat dan keluar dan menyelamatkan diri saat truk hendak terguling. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.